Di finalnya itu ya aku kayak udah berpasrah kepada Allah. Terus kayak aku udah sampai di titik ini, aku sudah sangat bersyukur bisa sampai final gitu kan. Kalau emang rezekiku ya Allah moga dilancarkan aku gini. Aku pengen gini lagi loh gitu. Kayak koleksiku belum banyak. Terus juga ini kan hidup aku yang jalani. Iya betul. Selagi aku juga nyaman dan ya gak yang di luar ini kan, itu juga hal baik menurut aku, ya aku jalani aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KTV, bersama saya Laili Rahmawati. Anda menyaksikan Madura Podcast. Dan bintang tamu kali ini seorang atlet yang keren banget. Kemarin menjadi peraih medali emas di ajang PON 21 Aceh Sumut di kategori Muay Thai. Di depan saya sudah ada Alfiatus Solihah. Halo Kak. Hai Alfi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Nih bahkan sekarang tuh juga masih lagi viral-viralnya nih Alfi. Khususnya di Pamekasan. Dan lebih khusus lagi di kampung halaman ya, di Waru Barat gitu kan. Yang awalnya mungkin gak kenal Alfi, tiba-tiba nih siapa nih Alfi, semuanya pada nyari gitu. Benar-benar. Karena dapat medali emas. Itu sebuah prestasi yang luar biasa dan kita sangat mengapresiasi itu. Dan makanya saat ini tuh aku pengen ngobrol sama Alfi untuk tahu perjalanannya, bahkan mungkin suka dukanya gitu kan, biar teman-teman juga bisa lebih apresiasi sama pencapaiannya Alfi gitu. Kalau boleh tahu nih Alfi, mungkin bisa diceritain sedikit tentang perjalanan kamu, khususnya waktu di PON 21 kemarin yang di Aceh. Aku mulai pemusatan itu di awal tahun di Surabaya, sampai tryout di Thailand 1 bulan di sana. Habis itu kita baru 1 bulan lagi di Surabaya dan berangkat ke Aceh. Oke. Itu waktu di perjalanan itu ya, ada kategori-kategori khusus gak sih Vi yang dibutuhkan gitu? Di kriterianya mungkin kan pasti disaring kan dari berbagai atlet gitu, dari banyak atlet gitu, sampai akhirnya Alfi kepilih untuk mewakili berangkat ke PON 21. Jadi kita tuh dari 2022 itu udah mulai seleksi di Jatim. Seleksinya se-Jawa Timur, dan ada 3 kali seleksi waktu itu. Ada seleksi fisik, ada seleksi teknik. Abis itu ada pokoknya 3 kali tuh Kak waktu itu seleksinya. Terus setelah itu kita udah nunggu pemanggilan hasil, dan alhamdulillah namaku dipanggil di situ. Tapi belum gak sampai di situ juga. Kita masih latihan, kita udah dipanggil latihan, tapi kita diikutkan kejuaraan. Di kejuaraan itu termasuk salah satu seleksi juga. Kalau performa kita menurun, kita bisa saja langsung digeser sama yang lain kayak gitu. Jadi banyak banget seleksinya sampai 2023. Beberapa kali aku ikut event dan alhamdulillah masih bertahan di juara 1 terus. Nah dari situ baru entry by name buat ikut prapon dulu. Praponnya itu di Surabaya waktu itu, cabur Muay Thai di Surabaya. Jadi se-Indonesia itu datang ke Surabaya yang cabur Muay Thai. Kita seleksi di Gor Pancasila. Seleksi di situ. Di kelasku itu ada berapa ya, banyak banget. Pokoknya aku tuh danding dari penyisihan itu aku 3 kali, abis itu baru masuk semi. Pokoknya 5 kali main aku di prapon itu, sampai bisa dapat medali emas di prapon. Nah baru setelah selesai prapon kita pulang dulu, dipulangkan istirahat. Terus habis itu kita persiapan buat Porprov dulu kan, 2023. Aku wakil Pamekasan lagi di Porprov. Habis itu selesai Porprov, nunggu pemanggilan buat pemusatan lagi. Nah pemanggilannya itu awal tahun, sampai selesai pertandingan di Aceh bulan September ini. Ya, jadi proses kamu udah kurang lebih 2 tahun lebih ya, dari 2022 ikut pertandingan segala macam. Dan di kejuaraan, maksudnya di dalam fase seleksi itu kamu dapat
medali juga, menang ya, emas Iya, juga. bener. Jadi yang di PON ini bukan medali emas pertama kamu. Bukan. Cuman kayaknya ini yang paling Iya. wah gitu ya. Ini PON pertama aku. PON pertama. Jadi PON pertama langsung dapat medali emas. Itu Alhamdulillah. kayak memorable yang nggak lupa sampai akhir hayat kayaknya ya, Vi ya. Keren banget, Alfi. Oke, dalam proses itu pasti yang nggak kita lihat itu pasti perjuangannya Alfi, kerja kerasnya Alfi gitu kan. Bisa diceritain gak sih, Vi, gitu, seberapa keras kamu berjuang gitu sampai akhirnya bisa kepilih untuk mewakili Jawa Timur, berangkat dari Jawa Timur ya kan, dan sampai akhirnya bisa jadi juara. Pertama aku dengar Vi, Alfiatus Solihah gitu dapat medali emas. Dan FYI nih, sahabat KTV kita itu tetanggaan ternyata. Cuman aku baru taunya baru-baru ini gitu. Kalau sama keluarganya Alfi kenal gitu, sama Alfinya baru kenal baru-baru ini. Dan pas aku dengar itu aku langsung wah, hebat nih, aku punya tetangga jadi juara, dapat emas. Yang pertama aku pikirkan adalah gimana ya kerja keras dia dan perjuangannya sampai bisa di titik itu. Aku penasaran banget untuk tahu itu, Vi. Boleh diceritain gak sih, Vi? Mungkin ada hal yang ini perjuangan aku nih kayak yang paling keras di sini gitu. Yang pertama dari segi ini ya, kan aku juga mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Iya. Aku di sana itu ambil jurusan pendidikan kepelatihan olahraga. Oh ya. Jadi karena kita itu pemusatannya di Surabaya, otomatis aku harus di Surabaya stay. Akhirnya aku urus perizinan. Untungnya karena memang jurusanku olahraga, aku didukung sama fakultas, sama dosen-dosen juga didukung. Akhirnya kuliahku dispen, tapi tetap untuk tugas-tugas tetap ngerjain, tetap ngumpulin. Di situ kayak ya gimana ya, gak bisa ngumpul sama teman-teman, gak bisa ngerasain kuliah yang full gitu kan. Terus juga menurut aku kuliah online tuh kurang gitu loh, kayak suasananya atau ilmu-ilmunya juga kurang gitu. Jadi kayak itu juga yang menurut aku kayak perjuangan banget kan kuliah itu. Terus juga tuntutan dari orang tua, dari keluarga, kayak kamu boleh berprestasi tapi kuliahmu jangan sampai kamu molor. Iya. Kayak targetku 4 tahun itu gak boleh lebih gitu. Jadi itu salah satu tantangannya. Akhirnya aku juga ya sangat-sangat mengusahakan gimana pun aku harus selesai dalam waktu 4 tahun kuliahku. Terus ya tertekan juga sih, kayak lihat teman-teman udah ada yang sidang, ada yang ini udah selesai gitu kan. Akhirnya aku tetap fokus latihan, tapi tetap skripsi kalau dalam waktu senggang gitu tetap aku kerjain gitu. Ya capek ya, memang pasti tapi namanya juga punya keinginan kan, ya harus kita jalani. Ya akhirnya aku bisa ngejalanin kuliah sama latihanku. Ya walaupun agak stres dikit sih kan. Pasti udah ya, skripsi itu gak mudah loh ya kan. Betul. Apalagi program latihanku bukan program ini lagi, tingkat provinsi. Dan itu pagi sore dan ya alhamdulillah udah aku lewati sih. Jadi ya aku target, dan akhirnya sebelum aku berangkat tryout ke Thailand itu aku sidang. Iya. Di situ aku benar-benar salah satu bebanku nih udah hilang gitu rasanya kan. Terus habis itu jadi aku fokus di waktu di Thailand, udah fokus gitu karena emang beban di skripsi udah selesai, tinggal beban selesai, tanggung jawab buat Jawa Timur buat bawa medali emas, tinggal itu. Belum lagi kalau misal lebaran atau apa itu jarang banget bisa kumpul di rumah karena memang kita dikasih waktu buat libur gitu paling cuma 3 hari, 5 hari. Mentok itu 5 hari sudah bersyukur. Iya. Terus pulang pun program tetap terjalani. Ya dengan kayak di daerahku desa gitu kan, untuk fasilitas kayak nge-gym atau itu tuh masih kurang gitu kan. Untuk fasilitas olahraga masih kurang, dan untungnya olahragaku Muay Thai ini olahraga bela diri yang fleksibel. Jadi masih bisa latihan mandiri di rumah. Ya paling jogging-jogging di daerah Roma itu, cari rute sendiri yang
menurut aku oh ini bisa nih, jalannya bagus nih, oh daerah sini ya, walaupun apa namanya sedikit jauh lah dari rumah, tapi ya alhamdulillah masih ada. Tapi ya itu untuk fasilitas kayak nge-gym itu aku biasanya pakai alat-alat sederhana di rumah. Apapun lah, barbel seadanya atau enggak kayak beras kayak gitu-gitu, pokoknya alat nge-gym seadanya yang aku bisa memanfaatkan yang ada. Biasanya kalau kita kesulitan dari apa namanya, bukan bahan ya, bahasanya apa ya, alat-alat gitu kan, kreativitas kita muncul. Tadi Alfi bilang pakai beras gitu kan. Apapun bisa dijadikan ini ya, Alfi ya, asal keinginan kita kuat. Jadi di balik kesuksesannya Alfi sekarang itu ada pengorbanan, kayak misalnya nggak ngumpul sama temen, bahkan kuliah keluarga sih yang keluarga utama itu. betul. Kayak lebaran kalau di Madura itu kan besar kan Kak, kayak waktunya buat family time gitu kan. Sedangkan aku kayak lebaran sekarang besoknya udah balik ke Surabaya. Jadi kayak aduh, 2 tahun ini kayak lebaran tuh kurang gitu buat aku. Tapi ya untungnya terbayar betul. Itu di balik layar yang kita nggak tahu dari Alfi gitu ya, perjuangannya luar biasa. Bahkan ada yang bilang gini, Vi, kalau mimpi kamu itu nggak bikin kamu takut atau nggak bikin kamu gregetan, itu berarti mimpi kamu kurang besar. Benar. Nah kalau kita lihat dari Alfi, kamu udah berkorban, temen jarang ngumpul gitu kan, emang udah keluarga apalagi gitu, jadi fokus untuk latihan sampai akhirnya dapat medali emas. Waktu pertandingan terakhir nih, sampai akhirnya diputuskan Alfi yang dapat medali emas. Di situ apa yang kamu rasakan, Vi? Ada kesulitan nggak sih pas di finalnya, anggaplah itu di finalnya? Di finalnya itu ya aku kayak udah berpasrah kepada Allah. Terus kayak aku udah sampai di titik ini, aku sudah sangat bersyukur bisa sampai final gitu kan. Kalau emang rezekiku ya Allah moga dilancarkan aku gini. Terus kan aku punya keinginan kalau misalnya aku bisa juara 1 kayak hajat gitu loh Kak. Aku pengen umroh aku bilang gitu kan. Nah itu yang dipesankan pelatihku waktu aku naik ring, bukan masalah teknik atau apa, nggak ada strategi apapun pelatihku itu waktu aku naik ring, cuma langsung dipegang kepalaku, Vi, kamu ingat tujuanmu ke sini, kamu pengen umroh kan? Iya Mas, selesaikan ini terakhir, kayak bilang gitu. Itu aku bener-bener capek, secapek-capeknya waktu, karena kan aku habis drop kan Kak. Habis drop. Terus bener-bener capek banget di final itu, kayak sudah pengen selesai gitu, pengen istirahat gitu. Tapi ini terakhir aku bisa gitu. Nah itu yang nguatin aku, itu pelatihku yang kata-kata aku, kamu ingat tujuanmu ke sini, selesaikan, bilang gitu. Dan kabul hajat ya, ternyata aku merinding loh. Pengen nangis lagi. Gak apa-apa, nangis aja. Itu suatu bentuk apa ya, feeling yang mungkin kita nggak tahu tapi bisa Alfi salurkan gitu. Dan ternyata kabul hajat. Tadi Alfi sempat cerita juga loh teman-teman, kalau ternyata dia sebelum pertandingan dia sempat sakit, ya kan Vi, muntah-muntah gitu, tapi ternyata dia menyelesaikan itu. Alhamdulillah. Keren. Hebat, kamu hebat banget Alfi. Oke. Setelah itu kamu dapat juara, meraih medali emas. Dan akhirnya semuanya senang. Bahkan kalau dilihat di videonya tuh kayak Jawa Timur, Alfi gitu kan. Aku ngerasain juga supporter yang di sana bener-bener se-effort itu untuk ngedukung Alfi. Dan ternyata bener-bener Alfi yang jadi juara gitu kan. Iya, ada yang bikin aku tambah semangat Kak. Dari awal aku semifinal sampai final, kata-kata di supporter itu, ada salah satu supporter yang dia itu nyemangati aku pakai bahasa Madura. Dan itu kayak, aku orang Madura loh, aku bisa gitu. Dia bilang apa, emang Alfi inget gak? Ya kayak kata-kata, ayo Vi pukul dia, kamu bisa, orang Madura, kayak gitu-gitu. Dari situ aku senyum. Nah dari senyumku itu kayak udah aku bisa kayak gitu. Iya. Ini ya, jadi kayak mungkin buat mereka kayak udah kita cuma semangatin doang, tapi ternyata itu bisa jadi ngefek ke Alfi dan jadi pukulan untuk I have to fight dengan baik gitu kan. Apalagi di final aku disporterin langsung sama ketua KONI Pamekasan. Itu benar-benar kayak aku harus ngebuktiin, aku harus selesaikan ini dengan baik gitu. Kayak masalah hasil tuh kayak aku sudah serahkan kepada Allah. Cuma aku berusaha dari 2 tahun ini
maksimalin di sini nih. Waktunya aku buat buktiin kalau aku dari anak desa itu aku bisa ya. Iya dan terbukti loh Vi. Sekarang siapa sih yang gak nyari Alfi? Pasti nih banyak yang ngechat yang ini, ayo Alfi kapan bisa ini segala macam. Bahkan akhirnya bisa ke KTV juga. Thank you Alfi ya. Bisa aku bisa ngobrol langsung gitu sama kamu, ini sebuah kesempatan yang luar biasa buat aku. Dan atur waktunya juga gampang karena memang lagi di sini. Aku takut Alfinya nanti akan ada acara lagi gitu. Oke, Vi, sekarang udah masa tenang, kamu udah dapat apa yang kamu mau gitu kan? Mungkin bisa cerita dikit nih kalau ngomongin soal bonus misalnya, selain Qabul Hajat kamu insya Allah bakal umroh nih sebentar lagi. Amin, ya kan? Yang kamu dapat gitu dari selain medali emasnya, bonusnya dari apresiasi lah ya, jatuhnya bukan bonus tapi apresiasi mungkin dari Jawa Timur, dari Pamekasan untuk seorang Alfi gitu yang udah membawa nama baik kita. Kalau kemarin waktu aku selesai tanding baru turun ring itu disambut langsung sama ketua KONI Pamekasan. Langsung diajak foto-foto, dicapin selamat, dipeluk kayak terima kasih nak, kamu sudah membuat bangga Pamekasan dan juga Jawa Timur kayak gitu. Terus abis itu alhamdulillah ada beberapa reward dari KONI Pamekasan juga secara langsung di tempat. Gitu. Sebenarnya aku udah didukung langsung ke sana, kayak disupport langsung, udah sangat bangga banget. Kayak ini yang aku lihat di ini doang, di sosmed kayak gitu-gitu, anak-anak main pon didukung sama orang-orang terkenal kayak KONI kayak gitu-gitu. Sekarang aku ngalami sendiri kayak sudah bangga ya. Nah, yang pertama itu dari KONI langsung, dari KONI Pamekasan. Terus juga dari Jawa Timur itu memang untuk peraih medali emas itu dapat reward bonus mentas namanya. Jadi kayak bonus lapangan langsung. Itu kalau emas itu dapat 30 juta. Tuh. Untuk bonus dari Jawa Timur untuk peraih medali emas, perak, perunggu itu masih aku belum tahu berapa. Kalau untuk berkaca pada PON yang Papua dulu itu juara 250 juta. Tapi untuk yang sekarang aku belum tahu berapa ya. Kalau memang ada peningkatan ya alhamdulillah. Kalau memang tetap seperti waktu PON Papua juga aku bersyukur banget. Sebenarnya kayak ini aja udah cukup sebenarnya kalau dalam aku, cuma kan ya namanya juga manusia juga butuh seperti itu ya juga alhamdulillah. Kayak apapun aku syukuri, kayak sampai di sini pun aku sudah bersyukur bisa diundang. Iya bisa ini ya, siapa tahu jadi inspirator juga ke teman-teman. Kalau dari KONI Pamekasan apakah akan ada reward? Itu belum tahu ya. Tapi ya aku berharapnya semoga ada apresiasi buat atlet yang asli Pamekasan yang mewakili di event PON. Iya, mudah-mudahan. Amin. Oke. Aku juga penasaran nih, Alfi, kamu itu perempuan dan menekuni di bidang olahraga Muay Thai yang tadi aku sempat tanyakan tinju sama Muay Thai beda ya, Vi? Beda gitu kan? Karena buat aku kan nggak terlalu paham saat itu kan soal ke olahraga gitu. Makanya tadi aku tanya, kenapa kamu memilih Muay Thai, Vi? Karena buat aku itu olahraga berat yang mainnya fisik gitu. Aku yakin kamu pasti sekali dua kali pernah kena pukul kan gitu yang. Setiap hari. Nah ya itu apalagi. Dan itu poinnya itu situ. Kamu perempuan tapi kamu menekuni olahraga yang main fisik gitu, yang rasa-rasanya kamu nggak takut gitu loh, Vi, untuk ditonjok atau tersakiti gitu loh pas lagi di ring gitu. Kenapa Muay Thai? Kalau aku kayaknya ditawarin mending basket atau enggak basket juga, badminton atau apa gitu yang sebenarnya dari SD dulu itu aku silat. Ikut silat pun itu iseng. Jadi kayak emang gak ada kegiatan, terus ada yang buka pencak silat waktu itu di MTS Darul Amin. Jadi aku iseng lah ikut. Ya awalnya keluarga semuanya ngelarang, cewek. Gitu. Iya. Ngapain sih ikut bela diri gitu kan. Apalagi belum lagi omongan tetangga tuh. Iya pasti itu. Tapi nggak tahu kenapa aku seneng latihan tuh, aku seneng
walaupun panas, capek, kayak disiksa kan, Iya, akhirnya kan. iya. Cuma aku seneng gitu loh. Akhirnya berlanjut dan aku mulai tahu apa namanya pertandingan, prestasi gitu itu semenjak di MTS Darul Amin itu. Mulailah ikut event tingkat kabupaten, terus habis itu tingkat perguruan di silat itu. Sampai akhirnya aku SMA di SMA 2 Pamekasan. Di situ ikut karate karena kayak pengen coba hal baru. Beda, silat karate beda. Beda. Tapi tetap berbau bela diri. Iya. Akhirnya ikut karate dan ternyata pelatih karate itu namanya Sensei Ari. Dia itu pelatih Muay Thai di Pamekasan. Aku belum tahu itu Muay Thai apa sih, nggak tahu dari asalnya mana, kayak itu kayak gimana nggak tahu sama sekali. Ya Sensei Ari itu yang melihat potensiku latihan di karate itu karena powerku bagus dan katanya kamu nggak cocok kayak di karate, coba deh kamu nanti malam datang ke tempat latihan ini, coba latihan Muay Thai kayak gitu. Dicoba, diseleksi sama atletnya yang waktu itu dan oh kamu bisa nih, yaudah kamu di sini aja jangan ini katanya gitu. Akhirnya latihan lah Muay Thai sampai akhirnya aku event ya sampai sekarang. Jadi tahu Muay Thai itu bukan karena aku cari Muay Thai apa sih kayak gitu, enggak. Karena emang kayak dapat tawaran dan aku suka. Ya aku tekuni. Sampai sekarang gitu. Kamu SD isengnya tuh silat ya? Kalau aku mungkin SD isengnya ya main boneka atau apa gitu. Emang agak lain ya kamu ya. Kalau seru ya aku ikuti gitu selagi itu hal baik. Mungkin emang udah jalannya kamu. Tapi mungkin dari dulu kamu sebelum ikut silat gitu kamu belum tahu hobi kamu di mana, gitu kan? Pas ikut itu ternyata kamu loh kok aku suka gitu, tiba-tiba udah ditekuni gitu. Tapi emang konsisten ya Vi ya, perlu. Ya nggak sih Vi? Iya benar. Dari SD kamu loh. Tapi ya ada beberapa waktu ya aku juga kadang bosen gitu. Apa yang kamu lakukan ketika kamu bosen untuk balikin kesemangatan kamu, balik lagi ke misal ke Muay Thai lagi gitu? Lihat medali. Oh itu yang jadi ini kamu? Lihat medali, lihat video pertandinganku sendiri. Kayak aku pengen gini lagi loh gitu. Kayak koleksiku belum banyak. Udah ada berapa medali yang ada di rumah kamu? Apa ya, nggak ngitung. Nggak ngitung? Nggak terhitung? 10? Lebih kayaknya. 20? Lebih? Lebih? Hah? 50 nyampe nggak? Enggak. 30-an? Ya bisa kalau dihitung sama apa namanya, piala-pialanya. Hitung semua Vi. Itu kan pencapaian kamu. Nggak ngitung. Wah berarti kamu hebat banget, udah banyak ya. Alhamdulillah. Tapi baru ya namanya PON ini kan udah nasional gitu ya. Apa kalau misalnya jadi juara di sini juga pasti soundingnya gede gitu secara nasional, jadinya Alfi makin terlihat. Nanti kapan-kapan aku main ke rumah kamu ya, aku lihat medalinya. Siap. Oke, udah banyak medali ternyata pencapaiannya. Cuman Vi, dari pertandingan yang kamu ikutin, yang paling buat kamu memorable yang mana Vi? Dari banyaknya pertandingan yang kamu ikutin, yang paling kamu, wah ini pertandingan aku yang paling memorable nih yang gak akan aku lupa. Selain PON ini, kalau PON kan ini udah yang luar biasa lah ya. Di bawah-bawah mungkin kamu awal pertandingan gitu, kamu awal-awal ikut pertandingan gitu, ada gak sih pengalaman-pengalaman yang kok gini ya gitu, gak akan aku lupa gitu? Kayak diingat terus gitu. Iya. Waktu tanding di Vietnam sih. Hah? Ke luar negeri juga berarti, bukan cuma di Indonesia. Vietnam salah satunya atau satu-satunya ke Vietnam? Vietnam, Thailand, dua itu. Iya. Gimana tuh, ceritain tuh. Kalau yang Vietnam itu aku tanding boxing. Boxing tuh apa? Beda lagi Muay Thai-nya? Tinju. Beda Kak? Beda. Oke. Yang tangan doang. Oh tangan doang, iya. Di itu kenapa? Karena boxing kan masih kayak aku masih baru banget, terus juga ketemunya sama atlet yang udah juara dunia. Jadi kayak pengalaman ketemu dia, terus pengalaman pertama kali main profesional, itu yang kayak sampai sekarang kayak pengen lagi kayak gitu. Tapi di situ kamu menang nggak Vi?
Juara 2, tapi udah keren banget loh kan. Tadi kamu bilang ketemunya sama juara dunia, Iya. gitu. Wah, Itu keren. bener-bener bonyok aku di situ. Pukulannya bener-bener kayak bonyoknya yang nggak pas sampai ini, cuma kayak merah-merah, terus kayak aku ngerasain, oh ternyata begini ya rasanya powernya ini apa namanya atlet dunia, kayak beda banget. Pemikiran atlet emang beda ya sahabat ya. Kalau kamu mikir oh ternyata gini ya powernya atlet kelas dunia. Kalau aku dipukulin pasti jadi mau main kasar. beda ya atlet. Kalau kamu mungkin kena pukul, kamu bisa ngerasain oh powernya segini gitu ya. Iya. Beda sama mungkin kayak aku kalau dipukulin, buset nih orang. Pikirannya. Oh ya keren. Vietnam, Thailand. Next ada rencana buat tanding ke luar juga nggak sih, Vi? Untuk sementara ini belum sih. Belum ya. Cuma ada info kalau abis ini kan ada pertandingan AIMAC. Itu kayak pertandingan Muay Thai yang di luar negeri juga. Ya semoga aja aku dipanggil buat wakil Indonesia. Amin mudah-mudahan. Rencana di mana itu, Vi? Aku Belum lupa jelas dimana. ya? Paris apa ya, lupa aku. Wah hebat. Lupa. Mudah-mudahan kamu Amin. dipanggil dan mewakili Indonesia dan Amin. siapa tahu bisa juara lagi ya, Vi ya. Amin ya. Amin. Oke. Wah. Keren ya ternyata kamu, aku sampai oke. Makin diulik makin keren nih anak. Tapi ini pas kakak awal ketemu lihat aku gimana nih? Orang tuh kalau misalnya kita nggak tahu kamu juara gitu ya medali peraih medali emas, pasti yang mikirnya ya udah kamu orang biasa yang ya udah gitu, nggak ada apa-apanya. Padahal kalau misal diukur nih, aku yang gede kamu yang segini, kalau diukur namanya misal tinju gitu pasti lain powernya. Makanya aku bilang tadi ini cabai kecil-kecil cabai rawit, jangan macem-macem. Kalau kena tanjak Alfi babak belur nih. Iya loh beneran. Alfi jadi udah dari SD gitu kan, sempat dilarang juga. Orang tua kamu sampai maksudnya ngizinin kamu untuk menekuni ini ketika kamu di titik mana, Vi? Di lulus SMA ya, di kuliah. Baru orang tua mengizinkan gitu ya. Oke. Terus obrolan-obrolan orang pasti banyak ya kan dicipir. Apa sih yang ngebuat Alfi ya udahlah aku bodo amat sama obrolan orang, atau aku jalan aku baik gitu. Apa yang kamu pegang gitu sampai sekarang? Mungkin kita tuh nggak bisa membuat semua orang senang kan sama kita. Meskipun kita berbuat baik itu pasti ada yang nggak suka gitu. Apa yang jadi pegangan Alfi untuk terus ini loh yang aku pegang supaya aku tetap bisa maju gitu, tetap bisa mengembangkan diri di bidang ini. Ya yang pertama yang menurut aku penting sih omongan orang tua aku juga. Jadi kayak kalau omongan orang itu ya aku dengerin, kalau baik aku ambil, kalau enggak ya aku cukup dengerin aja. Terus juga ini kan hidup aku yang jalanin. Iya betul. Selagi aku juga nyaman dan ya gak yang di luar ini kan, itu juga hal baik menurut aku, ya aku jalani aja gitu. Ya buktinya sekarang orang-orang malah ya selamat. Gak ada lagi omongan kayak kamu cewek, kamu harusnya di dapur. Iya Gak ada lagi sudah. Karena kamu sudah membuktikan ke mereka. Sebelum kamu membuktikan itu pasti masih banyak omongan di belakang Luffy kayak apa sih cewek gitu, ikutan kayak gitu. Sering kayak ibuku kayak kamu nggak mau berhenti kah gitu, kamu cewek nggak mau berhenti kah, gak usah ikut kayak gitu, doain aku gitu. Iya. Terus doain aku itu aja, gak usah terlalu didengerin omongan orang. Terus doain anaknya, udah itu aja. Yang penting jalannya baik lah ya, tujuannya baik. Support system kamu yang paling ini deh, support system terbaik kamu gitu sampai sekarang, Vi? Ya orang tua itu. Orang tua tetap ya, keluarga. Iya. Memang kalau kita udah keluarga udah oke. Persoalan orang mau ngomong gimana udah lah ya, yang penting keluarga tahu gitu kita potensinya di mana dan kita maunya apa, ya kan, Vi? Itu yang penting. Vi, aku ini nggak boleh pegang medalinya nggak? Boleh. Aku pengen pegang. Bisa nggak? Kayaknya mesti copot itu dulu. Medali emas nih gitu. Buset berat ya Allah.
Ini masnya berat tapi perjuangannya jauh lebih berat untuk dapetin ini, ya nggak Vi? Iya. Wow. Oke. Mas ini bisa digadai nggak ya? No. Gak bakal aku gadai juga kalau bisa. Iya betul. Dipajang, dikasih ini Vi, keren banget. Alfi. Aku sebelum menutup nih Vi, ada fun fact gak sih tentang seorang Alfiatus Solihah yang gak pernah orang tahu di luar sana? Fun fact kamu. Satu aja gak apa-apa, yang gak pernah orang tahu di sana. Misalnya aku kalau tidur ngorok misalnya atau apa gitu. Hal-hal yang fun fact aja dari kamu. Apa-apa ayo. Gak gampang nangis sih. Hah? Oh, mungkin karena kamu udah ini Vi, fisiknya udah kuat, kalau mentalnya aku nangis juga beneran nyakitin. Tadi atau kamu yang bikin nangisnya terharu atau apa itu baru. Oh berarti tadi sering aku temanku kayak cerita atau kakekku sakit atau apa, paling aku cuma kayak diem. Nah kadang ada orang yang kayak diceritain sedih dia nangis. Aku nggak diem aja, lebih kayak nyabarin kayak gitu-gitu. Ya kayak teman-temanku itu kenal banget sama aku, kalau aku sampai nangis itu kalau nggak ya emang seneng, dia emang nyakitin banget. Tadi di awal dia sempat nangis loh sahabat KTV. Dia seneng ya. Itu terharu kayak aku bisa di titik ini tuh. Itu sih keinget. Iya. Enggak, takutnya aku nyakitin kamu. Enggak. Oke. Terakhir nih aku pengen tahu pesan atau apa sih yang pengen Alfi sampaikan ke diri Alfi sendiri, ke orang tua dan orang-orang yang nonton ini untuk menginspirasi mereka. Jika kalau kita udah suka sama suatu hal dan kamu yakin sama hal itu dapat mengubah kamu lebih baik, jangan berhenti, lanjutkan. Gitu. Jangan berhenti, lanjutkan. Kalau itu membuat kamu jadi lebih baik. Iya. Oke, Alfi. Ada yang mau disampaikan lagi Alfi? Mungkin pesan-kesan ke adik-adik kamu di... Kayak cuma mau bilang makasih buat orang tua aku. Sampaikan aja. Aku butuh itu. Kamu menyampaikan ke orang tua kamu sama ke diri kamu yang sekarang gitu loh. Buat orang tua aku anak perempuan yang didukung banget sama keluarga, yang mereka nggak menuntut banyak, tapi kayak selalu nerima apresiasi apapun yang udah aku capai, sedikit pun, kayak termasuk aku dapat kerja, kuliah sambil kerja, mereka juga sangat apresiasi. Berapapun gajiku mereka sangat apresiasi, dan selalu kayak nganggep aku tuh anak kecil terus walaupun umurku udah segini. Kalau buat diri aku sendiri kayak anak pertama, kamu harus kuat, jadi panutan buat adik-adik aku. Itu aja sih Kak. Kayak kalau nyangkut keluarga kayak sedih banget semua. Karena itu support system terbaik kamu kan, keluarga. Bener. Iya. Dan kamu selalu pengen ngasih yang terbaik untuk mereka kan. Bener. Alfi, thank you so much ya udah hadir di studio kami, terus ngobrol langsung sama kamu tuh aku happy banget. Karena belum tentu dalam waktu dekat kita ketemu lagi ya kan, gitu. Dan aku harap dari obrolan kita banyak inspirasi yang bisa teman-teman dapat, khususnya soal konsistensi dalam meraih cita-cita. Karena kalau kita flashback sedikit tadi, Alfi itu mulai berkarir atau menggeluti dunia atlet ini, khususnya di bela diri ya Vi ya. Dari SD, terus perjuangannya untuk ke PON, khususnya yang terakhir ini dia bukan hanya berjuang dalam waktu sebulan 2 bulan, bahkan 2 tahun lebih, sampai akhirnya bisa dapat medali. Dan yang nggak kita tahu perjuangan di belakang tadi udah Alfi spill sedikit-sedikit itu, belum semuanya. Tapi aku mewakili teman-teman di luar sana gitu kan, mengapresiasi yang udah Alfi dapat sekarang, dan sangat-sangat berterima kasih sama Alfi karena udah berjuang sejauh ini mengharumkan nama baik Waru Barat, Pamekasan, dan Jawa Timur. Dan aku harap seperti yang tadi Alfi bilang, kemungkinan akan ada pertandingan di luar negeri. Aku harap Alfi bisa mewakili Indonesia dan bisa meraih medali lagi, emas lagi lah, insya Allah ya Vi ya.
Oke, segitu aja mungkin ya sahabat KTV untuk obrolan kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Madura Podcast. Semoga ada manfaat dan inspirasi yang bisa sahabat KTV ambil. Saya Lely Rahmawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.